Shalom sahabat Pijar, selamat datang di Pijar News bersama saya, Ivan Kabul. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa menyaksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV, www.pijar.tv, atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Sejak awal kami memulai pelayanan media ini, visi kami adalah memperlengkapi tubuh Kristus untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Bentuk pelayanan kami adalah dengan memberikan waktu tayang gratis kepada gereja, lembaga, yayasan, bahkan siapapun yang ingin memberikan konten dalam bahasa Indonesia untuk disiarkan dan melayani bersama kami menjadi berkat buat bangsa ini. Bagi saudara yang memiliki konten video rohani yang ingin disiarkan agar lebih bisa menjangkau lebih luas lagi dan memberkati lebih banyak orang, silakan hubungi nomor kontak yang tertera di layar untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim networking kami. Selama tahun 2023, kami juga banyak bekerja sama dengan YGP Films sebagai perwakilan dari Sony Indonesia dan juga Light Plus dan Yayasan KBS dalam pembuatan film dan video-video pengajaran yang kami kemas secara sinematik untuk memberikan sentuhan kualitas kepada konten pengajaran rohani yang dalam dan detail. Dalam kerjasama ini, kami juga memiliki kerinduan agar banyak orang atau gereja atau lembaga yang ingin mengembangkan kualitas dalam membuat konten untuk belajar bersama-sama dengan kami dalam training-training yang akan kami adakan, mulai dari level pemula, intermediate, sampai advance. Dan bagi saudara yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini, silakan hubungi kami di nomor kontak yang tertera di layar dan silakan berdiskusi dengan tim networking untuk mendapatkan training yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara, di dalam setiap program yang kami siarkan, Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa. Itulah sebabnya saat kami melakukan siaran, kami menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami. Maka kami juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapat banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga, saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, atau kesaksian. Bekerja sama dengan banyak hamba Tuhan, kami membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan yang didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja atau para penginjil akibat sarana transportasi dan akses yang sulit. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Dengan kerinduan ini, Pijar TV terus memproduksi program-program in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Puji Tuhan, melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau banyak audiens. Selah adalah program respon terhadap permohonan doa para pemirsa Pijar TV yang kami tayangkan setiap hari di Pijar TV di jadwal tayang yang tertera berikut ini. Dalam program ini, kami bukan hanya berdoa bersama dengan para pemirsa Pijar TV dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Namun, kami juga mengajak pemirsa untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama kami. Untuk itu, mari terus kirimkan permohonan doa saudara ke nomor WhatsApp dan call center Pijar TV agar kami bisa berdoa setiap hari bersama saudara. Ku tahu yang ku percaya. Pijar TV baru saja melakukan produksi episode-episode baru Ku Tahu Yang Ku Percaya dengan tema doktrin tentang Allah. Dan produksi kali ini dilakukan di Kota Denpasar, Bali
bekerja sama dengan YGP Films, Light Plus, dan Revayah Mission Center dan STTII Bali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para mitra dan donatur Pijar TV yang secara khusus memberikan donasi sehingga produksi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Program Ku Tahu Yang Kupercaya sudah diproduksi sejak tahun 2016 bersama dengan Pendeta Esra Alfred Soru dan Pendeta Marta Yudano. Sudah lebih dari 150 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi atau pelajaran tentang Roh Kudus, 10 perintah Allah, dan kristologi. Secara khusus, program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan untuk bertanya, minta didoakan, dan menggunakan setiap episode menjadi bahan pendalaman Alkitab. Sejak mulai diproduksi pada tahun 2016, program Ku Tahu Yang Kupercaya sudah ditonton lebih dari 31 juta pemirsa, baik melalui platform televisi maupun YouTube. Juga, Ku Tahu Yang Kupercaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 72.000 responden Pijar TV. Berikut ini adalah testimoni dari pemirsa program Ku Tahu Yang Kupercaya. Program Ku Tahu Yang Kupercaya ini sangat layaknya sedang kuliah. Program ini sangat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga menguatkan iman kepada Tuhan Yesus dan iman Trinitas, sekaligus dapat menjawab pertanyaan dari orang yang berbeda dengan kita. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Program Ku Tahu Yang Kupercaya adalah program favorit saya. Saya banyak belajar tentang iman Kristen melalui program ini. Saya menyukai program Ku Tahu Yang Kupercaya karena membantu saya untuk mempertanggungjawabkan iman dengan lebih baik. Ku Tahu Yang Kupercaya adalah program favorit saya. Dari program tersebut saya tahu bahwa Allah sungguh mengasihi saya, bahwa saya bukanlah orang yang benar, tetapi karena kasih-Nya, saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Dan tugas saya adalah bersyukur untuk kasih-Nya dengan beribadah kepadanya dan mengasihi sesama. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar. Selain Ku Tahu Yang Kupercaya, Pijar TV juga memiliki program yang banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan unik yang ditanyakan oleh anak-anak muda, yaitu Jesus is the Answer bersama Pendeta Christopher Tapiheru. Ini adalah program yang khusus menjawab dan menampung pertanyaan-pertanyaan unik seperti, kenapa kok di perjanjian lama orang hidup lama banget? Apa karena dulu polusi lebih sedikit? Hingga ke pernyataan seperti I love God, but I hate church. Yuk, terus nantikan Jesus is the Answer di layar TV saudara. Dan bagi saudara yang juga ingin memberkati program ini agar terus bisa diproduksi oleh Pijar TV untuk menjangkau anak-anak muda, saudara bisa berkontribusi dengan berdonasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Nah, bicara soal melayani anak muda, kembali kita akan beralih ke Joe Octavianus. Saat ini Bapak Joe sedang bersama dengan Kak Tony Nardi, seorang aktivis dan pemimpin gerakan Anak Bersinar Bangsa Gemilang. Sebuah gerakan yang dinaungi oleh 4 to 14 Window Movement yang sudah bergerak selama lebih dari 15 tahun secara global. Yuk, mari kita simak pembahasan Pak Joe dan Kak Tony. Hari ini sungguh istimewa. Hari ini ada lebih dari 350.000 manusia yang akan dilahirkan dan 150.000 manusia meninggal. Hari ini kita akan meluncur 2,5 juta kilometer mengelilingi matahari dan memakan beras yang cukup untuk membangun piramida raksasa Giza 6 kali. Hari ini istimewa karena apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sejak Tuhan menciptakan hari pertama, Dia telah membentuk sejarah dan menyingkapkan sebuah kisah yang sangat mengagumkan yang harus didengar semua orang di dunia ini. Rencananya untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang melalui Yesus dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Setiap hari perjanjian lama mengarah kepada satu kejadian terbesar, hari ketika Tuhan menyelamatkan manusia. Lewat berbagai mujizat dan kisah, Yesus menyampaikan sekilas mengenai sebuah kerajaan yang jauh berbeda dari yang bisa dibayangkan orang-orang. Kerajaan yang penuh kerendahan hati, anugerah, kemurahan hati, dan kejutan. Yesus berkata, kita harus seperti seorang anak untuk memasuki kerajaan itu.
Jika kita mencermati sejarah keselamatan dari Allah, seringkali Dia memilih orang-orang muda yang melakukan pekerjaannya. Samuel, waktu kecil mendengar suara Tuhan saat tak ada yang mendengarkan. Gadis pelayan Naaman, mengingat bahwa Tuhan masih bekerja apapun keadaannya. Daud, seorang gembala muda, menjadi pemimpin besar. Dan seorang anak kecil yang bahkan kita tidak ketahui namanya, yang melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan dengan 5 roti dan 2 ikannya. Menjadi pengikut Yesus seringkali dimulai dari seorang anak atau remaja. Ketika murid-murid bergumul untuk memahami kerajaan, Yesus menjelaskannya dengan seorang anak. Hari ini, ada 50% dari seluruh manusia adalah anak muda. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Namun bagi banyak orang, hari ini juga hari yang sedih. Hari ini, lebih banyak anak-anak yang akan kelaparan daripada sebelumnya. Lebih banyak yang disiksa sebagai budak, pekerja, dan tentara. Hari ini, anak-anak adalah target yang mudah bagi pemasang iklan dan perusahaan. Banyak dari mereka yang berjuang untuk mendapat pendidikan. Dan hari ini, mungkin sepertiga dari seluruh anak di dunia belum pernah mendengar tentang Yesus. Tapi hari ini, kita akan melihat Tuhan membentuk anak-anak dan membentuk dunia melalui mereka. Hari ini, anak-anak akan datang pada Yesus dari seluruh dunia dan belajar cara mengikutinya setiap hari. Di banyak tempat, anak-anak datang ke gereja dengan sendirinya karena digerakkan oleh Allah. 20 anak di satu negara memiliki Alkitab karena teman mereka yang berumur 10 tahun percaya itu adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan. Seorang mantan tentara, anak memiliki hidup yang baru karena bertemu dengan seorang gembala yang bermain sepak bola. Kini dia memimpin sebuah gereja. Hari ini, anak-anak memperhatikan orang lain dan dunia mereka. Anak-anak jalanan di sebuah kota berdoa dan berjalan bersama untuk memperjuangkan keadilan. Pemerintahan dan bisnis telah memberikan respon. Lebih dari 100.000 anak menanam pohon karena peduli pada lingkungan mereka. Hari ini anak-anak menemukan Yesus saat mempelajari kecakapan hidup. Anak-anak dimuridkan sampai dilatih dalam olahraga, media teknologi, menjahit pakaian, dan bahkan robotik. Hari ini, berbagai agensi dan gereja bermitra bersama dan saling berbagi sumber daya lebih dari yang pernah ada. Beberapa denominasi dan agensi menjadikan anak-anak sebagai fokus utama selama setahun, 10 tahun, atau bahkan selamanya. Lebih banyak strategi pelatihan dan sumber daya pemuridan tersebar luas di seluruh dunia. Setiap kisah tersebut adalah sekilas dari kisah nyata anak-anak dan orang dewasa yang membuat perbedaan dalam membentuk dunia mereka, cara Tuhan. Anak-anak selalu menjadi bagian dari rencana Tuhan, tapi tidak selalu dari rencana kita. Hari ini, ada 2 miliar anak di dunia. Anak-anak harus menjadi bagian dari rencana kita hari ini. Terima kasih Ivan, dan saat ini saya Joktavianus nggak sendiri, ada Kak Tony dari 414 Windows Movement ya. Halo Kak Tony, apa kabar Kak? Kabar selalu baik dan luar biasa. Ini senang banget ya kalau ngeliat Kak Tony. Nih teman-teman mungkin atau Bapak Ibu mungkin yang lagi nonton Pijar TV News pada hari ini. Ini siapa nih Kak Tony nih? Kak Tony ini tadi sudah diperkenalkan dari 414 Windows Movement, sebuah pergerakan yang mungkin nanti Kak Tony mungkin bisa cerita lebih banyak ya soal movement ini ya. Tentang bagaimana kita mesti memperhatikan kehidupan anak dari umur 4 sampai 14 tahun. 14 tahun. Itu adalah jendela di mana kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi anak-anak nih. Betul. Nah, mungkin sebelum nanti coba cerita tentang 414 Windows dan juga apa yang dilakukan nih. Kan mungkin Kak Tony juga tahu ya saat ini anak-anak sangat dekat banget sama yang namanya dunia online gitu ya. Terutama pasca pandemi ya, karena setelah pandemi kan mereka harus pakai gadget. Dulu kita minta sama anak-anak, ayo bagi waktu untuk dunia online-nya sama dunia realnya gitu ya. Begitu masuk pandemi semua orang harus pegang gadget karena pendidikan masuk dari situ. Dan itu membuat setelah pandemi ini, masa-masa sekarang ini adalah masa-masa di mana anak-anak jadi semakin dekat dengan dunia digital. Tapi kan dunia digital sendiri kan nggak semuanya juga membawa hal-hal yang positif ya buat anak-anak ya. Betul. Nah, tantangan nih buat para orang tua sebetulnya untuk mereka mendampingi anak-anaknya. Nah, kalau menurut Kak Tony sendiri dengan movement yang dibawa oleh Kak Tony saat ini nih ya, bagaimana sih supaya anak-anak ini nggak terbawa sama arus media digital yang cenderung negatif tuh Kak Tony? Ya, memang ditemui di lapangan banyak hal yang orang tua datang, kemudian mereka struggling ya dengan anak-anaknya yang mulai kecanduan. Tetapi satu hal yang namanya media dan teknologi itu kita harus sepakat dulu bahwa itu netral. Sebenarnya kan netral. Cuman masalahnya konten yang ada di dalamnya itu yang menjadi kenetralan itu dibawa kemana ini gitu. Nah sebenarnya
penyadaran terhadap orang tua akan hal ini yang penting. Awareness bahwa ini bukan hanya sekedar untuk menjadi hiburan bagi anak-anak, tapi di dalamnya ada sesuatu yang bisa mempengaruhi. Kita kan sekarang di dunia yang namanya the war of influence. Peperangan siapa yang bisa mempengaruhi siapa, itu akan mempengaruhi dan menguasai dunia kan. Kalau sampai media ini bisa mempengaruhi anak-anak atau generasi ini, maka kalau kita istilahnya lebih rohani begitu, bahwa media memuridkan anak-anak kita. Karena itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Jadi kalau ditanya kesadaran itu adalah orang tua ini hati-hati nih. Kenapa? Karena anak-anak kita ini sedang dipengaruhi oleh media, kontennya gitu ya. Nah, untuk pembelajaran sendiri, kita misalkan di sekolah dan sebagainya, media dengan teknologi internet dan sebagainya itu malah membantu anak-anak untuk dalam proses belajarnya. Sementara itu juga proses interaksi antara media kemudian itu menjadi lebih maksimal gitu. Yang menjadi permasalahan sebetulnya yang kedua adalah kesadaran orang tua itu lebih kepada konten apa. Saya kadang sering menyebutnya itu 4S biasanya gitu, 4S. Es lilin, es krim. Kirain SD, SMP, SMA. Sadis, ya misalnya sadis karena itu kekerasan. S yang kedua adalah sexual atau sex activity atau kita sebut pornografi. S ketiga itu adalah shock ideas, artinya sesuatu yang membuat ide-ide kemudian ideologi muncul yang mana itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang keempat S-nya itu adalah satanism. Wow. Ya, jadi 4 hal ini selalu ada di dalam memberikan pengaruh buat anak-anak kita. Tanpa kita sadari, seperti lewat film, lewat lagu, lewat apapun. Nah, orang tua harus tahu ini. Ini sangat penting. Kadang kita nggak bisa filter kan. Sementara mereka itu sendirian di rumah, mereka belajar. Kita nggak tahu apa yang mereka buka, apa yang mereka dengarkan. Sehingga kesadaran-kesadaran inilah yang harus dibangun. Nah, yang ketiga baru kita berbicara masalah hubungan. Bahwa hubungan itu akan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan media itu. Kalau kita melihat media dan teknologi atau internet, itu kan dia ingin berusaha membuat sebuah bonding, sebuah ikatan. Makanya kita sebut biasanya edik, gitu ya, edik. Membuat ikatan ini kan hubungan. Kalau seandainya orang tua itu bisa menjalin hubungan dengan anak-anak dengan baik, maka itu bisa mengalahkan. Menurut saya begitu. Satu kali saya di sebuah gereja, saya bertanggung jawab untuk menjadi ketua waktu itu. Gerejanya ini unik sekali karena gereja ini karena pusing dengan anak-anak yang mengganggu ibadah. Gitu. Mereka bingung, bahkan kadang slide-nya aja di slide itu ditulis gini, harap anak-anak tenang, mengganggu ibadah. Tolong orang tua tenangkan anak-anaknya. Makanya saya punya cita-cita pada ibadah anak-anak gantian dong. Tolong orang tua tenang, anak-anak sedang ibadah. Jadi waktu itu sampai gereja tuh mengusulkan ada tempat bermain seperti di sebuah makan cepat saji itu. Bahwa dia ada main dibelikan, dia mau dibelikan bahkan dingdong, tahu dingdong ya? Iya tahu. Video yang game koin. Iya, waduh. Supaya anak-anak tenang, turun di bawah, tidak mengganggu ibadah. Sampai akhirnya gini, udah gini aja. Duitnya berikan ke saya nggak beliin dingdong, saya coba create yang lain. Akhirnya saya membelikan bouncing castle. Bouncing castle yang itu termasuk mainan yang itu ada naik turun itu ya gitu. Nah, saat itu teman-teman komplain sama saya, loh kok di sekolah minggu ada ibadah, kok ada tempat mainan? Saya bilang gini, kita adalah makhluk hidup yang bisa berinteraksi dengan anak, kita bisa berkreasi. Sementara yang di sana adalah media yang mati, saya bilang. Jadi sebenarnya kalau kita nanti perbandingan itu dihitung hari,
maka yang terjadi adalah seharusnya, apalagi kita melayani Tuhan, kita yang menang. Karena kita bisa bercakap-cakap dengan anak, kita bisa bermain bersama mereka, sementara di sana cuma sekedar tempat bermain yang mereka cuma bisa loncat-loncat, didampingin gitu. Dengan kata lain bahwa ketika orang tua itu menjalin hubungan, mereka bisa ngobrol, asik aja gitu, bahkan mengerti dunia mereka, itu akan membuat hal yang berbeda, Pak. Pak Jo. Anak saya juga asik dengan gadgetnya. Anak saya juga aktif di media sosialnya. Bahkan segala sesuatu dikerjakan dengan gadget itu dengan cepat sekali. Tetapi hubungan itu lebih penting. Sehingga yang terjalin sekarang adalah anak-anak dengan saya juga masih bonding. Gitu. Jadi nggak sampai mereka kecanduan. Gitu. Mereka main game, yes. Saya juga main game. Walaupun cuman Candy Crush ya. Saya juga Candy Crush kok, Pak. Karena saya menganggap bahwa sebuah permainan ada yang namanya everlasting game. Yang nggak akan pernah ada habisnya, termasuk Mobile Legends lah, Free Fire lah, itu nggak ada habisnya karena updating, kemudian akan ada bermain dengan orang seluruh dunia gitu, itu nggak ada habisnya. Saya bilang, kamu jangan bermain seperti itu yang menghabiskan waktu yang nggak ada akhirnya gitu. Nah dari situ kita bisa menjalin hubungan dengan anak, kamu lagi main apa? Satu kali anak saya main ya, kemudian saya dampingin, kamu main apa? Oh aku main ini papi, Call of Duty. Install dong. Saya minta diinstalkan. Artinya kita main bertiga kan waktu itu. Ternyata saya bilang ini, gak asik. Loh kenapa papi bilang gak asik? Saya ngomong, ini cuman kita fight satu dengan yang lain. Aku tuh lebih seneng yang petualangan. Oh gitu ya? Nah dari situ dia uninstall semua tuh anak-anak saya itu. Uninstall juga uninstall. Udah ya, cari yang petualangan dong. Udah. Jadi saya juga berusaha untuk masuk ke dunia mereka. Filosofinya sederhana sekali Bang Jo, bahwa kita ini tidak pernah, anak itu kan tidak pernah punya pengalaman menjadi orang tua. Iya. Sementara orang tua itu selalu punya pengalaman pernah jadi anak-anak. Betul. Yang kita selalu kan muncul adalah, kamu ngerti dong, papa ini sibuk ini, atau mama sedang repot. Mama nggak ada waktu, papa begini. Kamu ngerti dong, kita nggak punya duit. Papa di PHK. Mama ini lagi pelayanan nih. Papa ada jadwal. Mana anak tahu. Betul. Sebagai orang tua dengan kesibukan berbagai macam, anak tidak akan pernah bisa memahami karena mereka tidak pernah jadi orang tua. Mereka juga nggak pernah jadi pendeta. Mereka juga nggak pernah jadi gembala, nggak pernah jadi pengusaha, nggak pernah jadi karyawan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau orang dewasa adalah memahami mereka karena kita pernah pada posisi mereka di masa lalu. Satu kali saya habis pelayanan beberapa sesi begitu, anak saya sedang menunggu saya di kamar. Saat itu jam setengah 11, saya masuk ke kamar, istri saya udah tidur. Kemudian dia duduk di lantai sambil berkata gini, papi ayo kita main kartu. Hah? Setengah 11 malam. Jujur ya, saya capeknya luar biasa. Sehari itu saya mengisi beberapa sesi, saya capek, saya udah pengen masuk kamar tidur, saya pikir anak saya tidur. Ternyata dia bawa kartu dan dia berkata, papi ayo kita main kartu yuk. Itu saya dilema sekali. Di sisi lain saya capek, tapi di sisi lain saya melihat mata anak saya sedang berbinar menunggu ayahnya yang pulang dan bermain di tengah malam itu. Saya akhirnya memutuskan bermain, Bang Jo. Oke, yuk kita main. Wah, dia senang sekali. Di tengah kelelahan saya cuma ingin bonding, memberikan waktu buat anak saya di tengah pelayanan itu. Dan itu sampai kurang lebih jam 12-an kita main. Saya pikir saya main itu, saya menang kan. Terus dia, kok papi menang? Main lagi. Saya gini, udah saya ngalah dah. Dia saya buat menang. Kan gitu kan, wah ini abis ini tidur. Aku asik, aku menang katanya. Ayo main lagi. Aduh. Tetapi dari situ ada satu waktu yang kita punya kualitas bersama-sama. Jadi orang tua yang harus menyadari hal ini, kemudian harus menyadari apa yang sekarang ini terjadi dan menyelami, memahami mereka dalam sebuah hubungan komunikasi yang hangat lah.
Iya. Di sisi lain kan seringkali kalau kita bicara tadi keterlibatan orang tua ya untuk memperhatikan anak, seringkali juga orang tua kan menyerahkan tanggung jawab itu ke gereja. Ya, betul. Karena ya justru kalau anak saya nggak kenal Tuhan dan juga nggak lebih rohani, itu pasti karena sekolah minggunya nih kurang berkualitas, atau justru mungkin kalau misalnya pendidikannya kurang baik, ini pasti sekolahnya nih memberikan ke sekolah gitu, tanggung jawab pendidikan itu ke sekolah gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menekankan bahwa kita tahu ya bahwa itu adalah tugas orang tua, tapi kita bisa menekankan bahwa pendampingan itu menjadi jauh lebih penting saat-saat ini gitu. Iya, betul. Jadi gini, sekarang ini banyak orang tua menyerahkan itu betul Bang Jo, menyerahkan semua yang terkait dengan iman, pertumbuhan rohani, kemudian pengenalan akan Kristus itu kepada gereja. Orang tua memposisikan bahwa mereka hanya berkaitan dengan jasmani. Kita ngomong aja bahwa makan, jiwa oke lah, sekolah gitu ya. Tapi hal yang rohani itu gereja itu punya. Sebenarnya ada satu ya miss lah ya, bahwa sebenarnya diawali dari zaman perjanjian lama. Kita tahu bahwa ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel bahwa ketika kamu berjalan, ketika kamu bangun, ketika kamu duduk, itu ajarkanlah mereka tentang Taurat. Ya. Bahkan berulang kali, gitu. Bahwa sebenarnya itu bukan tugas daripada imam Lewi, gitu. Tapi itu semua orang tua harus mengajar kepada anak-anak. Bahkan dikatakan di situ kan itu semanya, gitu ya. Nah ini yang lost, ini lost. Kenapa lost? Kalau kita melihat ke belakang dalam sepanjang sejarah, ketika revolusi industri terjadi, kemudian anak-anak juga tidak ada kesempatan belajar, muncullah bapak sekolah minggu itu, kemudian ada sekolah minggu atau acara di gereja yang anak-anak diajar, dibawa ke sana, diajarkan membaca, berhitung, dan satu lagi membaca firman Tuhan dan Alkitab. Nah, saat itulah muncul istilah Sunday School. Nah, ketika muncul Sunday School, kita tidak bisa menutup mata fakta ini itu membuat berkembang sangat pesat sampai 400% dari Amerika, kemudian sampai ke Eropa. Bahkan apa yang diawali di tahun 1780-an itu, kemudian hasilnya 50 tahun, kemudian itu menghasilkan para pemimpin, pengusaha yang memang benar-benar hasilnya. Mungkin inilah euforia yang akhirnya keluarga-keluarga itu berpikir begini, wah kalau begini caranya diserahkan aja ke gereja untuk urusan ini. Nah, apalagi ketika kita tahu bahwa gereja memberikan fasilitas nih, ruangan, ini bukan salah, bukan salah. Ruangan, guru-guru handal dari sekolah teologi punya pengalaman, kreatif, penuh dengan entertain. Karena saya pernah pergi ke sebuah gereja, bahkan sampai ada kereta yang seperti di mal-mal itu. Yang ini serius nih. Saya bilang nih, artinya saya bilang gini, wow, ini disumbang nih Kak kami. Artinya, waduh, tempatnya keren sekali. Sampai satu kali saya tanya kepada ketua sekolah minggunya gini, apa sih tantangan kalian? Hampir nggak ada Pak. Iya, karena semua dipenuhi. Dan mereka cinta anak-anak. Gereja juga cinta anak-anak. Nah, ini orang tua berduyun-duyun membawa anaknya ke gereja, kemudian ke sekolah minggu, habis pulang juga nggak pernah di feedback, nggak pernah ditanyain, kemudian juga ya kamu jalan-jalan sendiri, kamu bagaimana hidup kerohanian, nggak peduli sudah. Nanti seminggu kemudian masuk lagi. Bayangin kalau ketemu dia cuma 1 jam, 1/168 jam. Bagaimana anak ini rohaninya bisa bertumbuh? Benar. Nah, inilah yang akhirnya pemuritan itu kepada anak-anak kita itu diserahkan ke gereja penuh. Padahal sebenarnya keterlibatan orang tua di dalam pemuritan, pendampingan istilahnya salah satu demikian, itu benar-benar harus yang menjadi fokus kita di hari ini. Kenapa? Gerakan akhir zaman kita tahu hati bapak-bapak berbalik, anak-anak berbalik kepada bapaknya. Itu kan berbicara sebuah pemulihan, bukan hanya dipulihkan, tetapi what's next? Itu berbicara discipleship. Inilah yang menjadi keprihatinan saya dan menjadi tugas
gereja untuk memperlengkapi keluarga, memperlengkapi pasangan-pasangan. Ketika mereka punya anak, itu mereka memikirkan bagaimana mereka membesarkan itu dengan takut akan Tuhan. Sama seperti bagaimana Timotius diwarisi oleh ibunya dan oleh neneknya itu. Ya, itulah kenapa makanya kita mau menekankan bahwa peran orang tua itu menjadi sangat penting terutama dalam perubahan zaman sekarang ini. Nah, bicara tentang perubahan nih, di dalam dunia saat ini juga kan terus berkembang. Ada banyak perubahan, gak cuma sekedar tentang politik ataupun juga ekonomi, tapi juga dalam dunia pendidikan dan juga digital juga sangat berubah banyak nih ya. Nah, gimana Kak Tony melihat peran gereja dan juga peran komunitas orang percaya dalam membantu anak-anak menghadapi tantangan dunia digital dan juga memelihara nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka? Ya, seringkali gereja begini, gereja menggunakan cara-cara, metode-metode lama untuk melakukan outreach, discipleship, kemudian termasuk evangelism. Kan discipleship, multiplication, evangelism itu kan salah satu yang paling ini, outreach juga. Seringkali menggunakan cara-cara yang lama, kemudian menghabiskan banyak biaya, sementara perkembangan teknologi mungkin modal awal berat, tapi berikutnya itu sangat efektif dan sangat efisien. Tentunya itu yang bisa digunakan metode-metode itu. Nah, saya melihat bahwa gereja masih menggunakan cara-cara lama, tapi menginginkan hasil yang berbeda. Pengen berbuah lebih banyak lah. Saya kadang, saya harus pulang dari conference itu, saya jadi terbuka juga, akhirnya ya tahu, tapi kenapa gereja pada diam semua, pada tidur semua. Mereka berpikir begini, Tuhan sudah percayakan segini juga sudah, ya udah gitu. Tapi faktanya dari laporan yang kemarin, selama 100 tahun, dari sebuah survei 100 tahun, itu pertumbuhan kekristenan orang percaya itu cuma 8,8% di Asia. 100 tahun? Iya, 100 tahun. Diikuti dengan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk ya, selama 100 tahun. Kemudian dilihat juga perkembangan kekristenan. Itu cuma 8,8%. Dan itu ada di Asia. Apalagi penduduk dunia itu 60% di Asia. Jadi kalau kita melihat apakah outreach kita itu udah, belum juga sebenarnya. Apa yang terjadi, kita ini sedang tidur, sedang nyaman, ya udahlah segini aja cukup. Gak pernah berpikir bagaimana kita bisa expand, lebih berdampak, lebih punya pengaruh. Nah, media dan teknologi itu mengambil peran hari-hari ini. Dan tentunya kita percaya ada kuasa Roh Kudus. Kita sekarang berbicara tentang begini. Kita ngomong tentang jelek, tentang negatif, tentang perkembangan ini, LGBT, pornografi, kemudian mental illness gitu ya. Terus kemudian kita ngomong lagi tentang perkembangan faham tentang child free, macam-macam lah. Kita ngomongin terus tentang itu, terus kemudian gini, terus kita ngapain? Terus kemudian gini, oh ya udah kita tahu apa itu child free. Terus kemudian kita ngomong lagi yang sana, ya udah kamu jangan mentalnya mesti diperbaikin, gini-gini. Tetapi kita tidak pernah bagaimana cara menyelesaikan itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu? Ya kita harus menggunakan metode-metode yang berbeda. Salah satunya adalah dengan teknologi, dengan media kan. Dan hal yang lain adalah kita harus bukan memanfaatkan sih. Artinya kita harus menggandeng generasi itu yang muda-muda. Kenapa? Karena mereka yang punya energi. Mereka yang punya memberikan pengaruh besar. Mereka connect dan networknya banyak. Cara berpikirnya kreatif banget. Sementara kita yang udah senior ini nyaman duduk di kursi empuk gitu kan. Jadi yang udah nyaman, udah kan sudah segini aja cukup. Saya bisa hidup. Tapi jiwa-jiwa di sana mereka masih teriak, mereka masih kesulitan. Hal itu yang harus dibangunin. Jadi kalau kita ngomong tentang 414 window itu cuman bukan hanya sekedar berbicara menyadarkan, memperhatikan generasi, tapi juga membangunkan mereka untuk melakukan sesuatu kan. Kan cuma sadar doang juga. Ya, gue sadar lah, hari ini saya lapar. Tapi kalau saya nggak terus pergi nggak cari makan, mana bisa? Kan no action talk only kan, cuman hanya pada ranah
kognitifnya, tapi dia nggak pernah ada actionnya gitu. Jadi peran media dan teknologi itu sangat penting menjadi satu new landscape. Dan kaitan itu juga dengan ada berbicara tentang generasi-generasi anak muda, anak-anak yang harus terlibat di situ. Kalau dulu di zaman dulu gini, anak jangan dijadikan objek. Pernah dengar begitu? Iya, betul. Dalam perkembangannya, kemudian gini, anak harus jadi subjek. Sekarang udah enggak. Anak adalah partner. Anak adalah mitra. Kita harus bersama-sama dengan mereka. Kalau subjek itu kan gini, jadi fokus. Kita, that's okay. Tetapi terus nanti dia melangkahnya, pertumbuhannya dia, kemudian perkembangannya dia itu gimana? Betul. Kita harus bersama-sama dengan mereka sampai kita side by side. Kemudian makanya topik kemarin Vovotin di conference terakhir sidekick. Jadi superhero itu mesti ada kalau Batman ada Robin gitu ya. Tapi harus sidekick, kita harus sama-sama dengan mereka. Dia hero, kita pernah jadi hero. Nah dia juga hero. Oke, kita sama-sama lah gitu. Bukan hanya sekedar subjek. Tapi bayangin ketika anak itu terlibat dalam sebuah pelayanan digital misalkan, nyuting. Saya kemarin lihat itu kesaksian yang syuting di Singapura itu, anak umur 5-6 tahun, 11 tahun. Wah, iya serius. Mereka kesaksiannya tuh dan mereka bawa kamera aja udah. Kamera lebih besar daripada badannya. Bawa kamera itu kan, kamera yang SLR itu dengan perlengkapannya itu aja lebih besar dari perutnya kan. Jalan dan tapi mereka semua dipersiapkan gitu. Tapi berapa banyak gereja gitu, nanti pecah, nanti kamu nggak bisa, kamu nggak jelas. Nah, orang yang side by side menjadikan mitra harus siap sebuah kesalahan yang dibuat, tapi untuk perbaikan ke depan dong. Gitu. Saya kan kadang kita nih yang tua-tua tuh kan gini, nanti itu mahal, nanti ini begini, banyak salahnya. Pasti banyak salahnya, masa kita bener terus gitu ya. Jadi saya melihat harus melibatkan mereka secara aktif, baik di digital, sebagai content creator, sebagai apapun, mereka lebih kreatif, lebih cepat. Nah, bicara soal keterlibatan ya, anak-anak muda juga saat ini juga kan memang mereka seneng banget. Tadi kita udah bahas banyak tentang media, tapi juga mereka juga seneng dengar juga dengan para influencers nih. Nah, berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Kak Tony di 414 Windows Movement gitu ya. Kalau Kak Tony bertemu dengan para influencers Kristen dan juga para penggiat media gitu ya, atau seperti hari ini dengan kami di Pijar TV gitu ya. Nah, bantuan apa sebetulnya yang Kak Tony harapkan, yang diharapkan oleh Kak Tony untuk mendukung campaign dan juga movement atau pergerakan yang sedang digiatkan oleh Kak Tony saat ini? Ke 414 Windows sendiri, kami punya beberapa pilar ya. Jadi pilar itu berbicara topik sebenarnya. Ya. Ada prayer, ada family, ada theology, ada juga sport, kemudian ada entertain. Nah, hal-hal itu kita create sampai hari-hari ini itu belum visual. Kami melakukannya masih bentuk audio. Kami ada di Spotify, kami ada di radio. Memang walaupun radio itu digital AM gitu ya. Tapi saya pernah bertemu dengan radio ini pun saya bilang gini, ini mesti berkembang nih saya bilang. Tapi sulit juga karena ini sekarang radio-radio sudah berubah loh mindsetnya. Radio seperti podcast, kemudian dia buka YouTube dan sebagainya dan berkembang dengan bagus. Tapi ada radio yang ya dengan tradisional gini aja udah jalan kok, puji Tuhan gitu. Kami struggling juga dengan hal itu. Nah, pergeserannya harus begini. Bukan hanya audio, yang kami perlukan adalah juga visual untuk campaign. Tetap campaign. Saya percaya bahwa gerakan 414 Window ini apakah sudah didengar oleh semua orang? Tidak. Tetapi visual itu memberikan pengaruh yang besar sekali. Audio visual ini ya. Salah satu contoh Bang Jo, saya bulan lalu diundang oleh salah satu sinode dari Papua. Dia datang ke Jakarta dari seluruh klasis. Maksudnya ini ketua-ketua nih, bahkan termasuk untuk ketua bagian pengajaran seluruh Papua. Saya juga nggak menyangka sampai saya waktu itu nangis dengan Tuhan, terima kasih ya. Saya nggak perlu ke Papua, ternyata teman-teman Papua yang datang.
Nah, waktu saya sampaikan itu tentang 414 window, kemudian saya ngomong tentang family discipleship, mereka kaget semua dan mereka ini, kami akan rubah tahun depan. Nah, hanya berangkat dari sebuah klip. Oh ya? Iya. Jadi ceritanya salah satu dari mereka itu lihat satelit. Saya nggak tahu stasiun apa yang dibuka. Semoga Pijar TV. Nah, dia bilang begini, Pak, saya melihat klip tentang 414. Yang ingat nggak tuh yang 10 dekade ini. Terus ada anak-anak bicara. Ada bicara. 10 tahun lagi. Nah, terus kemudian ada lagi yang ngomong bahwa digital itu akan menjadi bagian dari hidup mereka. Percaya atau tidak, itu nancep itu di salah satu leader. Nah, ketika mereka rapat sinode, mereka itu manggil pembicara-pembicara tuh. Nanti kita harus lengkapi ini. Tiba-tiba salah satu leader berkata gini, kita harus panggil 414 window. Mereka nggak tahu apa itu, siapa itu. Kemudian dia menjelaskan sedikit, kalau 414 window aja, tahun 2010 dia bisa memprediksikan 2020 bahwa akan terjadi sebuah gerakan media pada generasi kita, dan itu benar, dia bilang. Berarti 414 window juga bisa melihat 10 tahun ke depan lagi. Tahun 2030 ya. Kemudian saya percaya itu bukan kebetulan. Kemudian dan akhirnya dia bawa surat, dipikir saya ada di Jakarta, tapi saya bilang no problem. Maka saya berangkat ke Jakarta waktu itu, dan sedang presentasi, dan dia ngomong, dia ngerti, oh ini setelah ini family discipleship. Dia jadi terbuka bagaimana keluarga, pemuritan di keluarga, dan sebagainya. Dia trust banget loh, yakin gitu. Tapi saya percaya itu ada peran Roh Kudus lah ya, bukan karena pengalaman, bukan karena media. Tapi satu hal bahwa kami memerlukan, apa yang bisa dibantu oleh Pijar TV adalah mengkampen ini, membangun awareness, kemudian memberikan pelatihan lah atau apapun yang terkait dengan hal ini. Terutama saya tahu bahwa Pijar TV bisa sampai ke pelosok-pelosok dengan menggunakan satelit, yang mana juga keterbatasan di daerah dengan internet. Itu akan membuat lebih efektif, lebih menyadarkan banyak orang. Saya masih percaya itu. Wow, thank you Kak Tony, luar biasa. Udah membagikan isi hatinya Kak Tony. Tapi kalau saat ini Kak Tony boleh untuk membagikan hatinya Kak Tony dengan 414 Windows yang saat ini gitu ya, sama rekan-rekan para pemirsa, atau mungkin juga ada para pemimpin gereja mungkin saat ini yang menyaksikan secara singkat Kak Tony. Apa yang mau Kak Tony mau sampaikan? Iya, saya ingin menyampaikan begini. Dulu saya pikir saya ingin seperti Andreas, membawa anak-anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Saya pikir dengan demikian anak-anak akan punya pengalaman dengan Yesus saat itu. Tapi hari ini I change my mind. Kitalah yang membawa Yesus kepada generasi ini. Kita bukan membawa mereka kepada Yesus, tetapi kita sedang membawa Yesus yang ada dalam diri kita kepada generasi ini, pada anak-anak, pada keluarga, pada bangsa ini. Oleh karena itu, jadilah seperti Yesus yang memberikan dampak, pengaruh buat generasi ini, buat Indonesia, dan buat keluarga-keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Kak Tony, thank you banget ya, udah bagian isi hatinya, dan juga 414 Windows Movement juga ya kepada kita semua ya. Nah pemirsa, itulah tadi pembicaraan kami tentang apa sih keterlibatan 414 Windows Movement kepada kita semua, untuk kita disadarkan pentingnya keluarga untuk mendampingi, bukan cuma sekedar sebagai pelengkap atau memberikan fasilitas, tapi kita juga sebagai bagian dari kehidupan anak-anak kita. Kembali lagi pada Ivan Kabul di Pijar TV News.
Wah, terima kasih Bapak Jo untuk pembahasan yang sangat menarik bersama Kak Tony Nardi mengenai pelayanan bagi anak, remaja, dan dewasa muda yang penting untuk kita ketahui dan terapkan di komunitas juga gereja kita. Pijar TV juga memiliki sebuah program pembelajaran Alkitab yang lengkap dan detail yang kami sajikan dalam bentuk talk show, yaitu Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci adalah program TV yang mempelajari seluruh Alkitab, kitab demi kitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Program ini merupakan penerjemahan dari program Call El-Kitab yang merupakan program TV Arab pertama yang mempelajari seluruh Alkitab, buku demi buku dari Kejadian hingga Wahyu. Semua Kitab Suci tayang setiap hari di Pijar TV dengan jadwal penayangan sebagaimana yang tertera berikut ini. Dan bagi 10 pemirsa terpilih setiap bulannya yang rajin mengirimkan pertanyaan dan permohonan doa di nomor kontak yang tertera di layar akan mendapatkan merchandise menarik dari program Semua Kitab Suci. Yuk, segera saksikan program Semua Kitab Suci di Pijar TV. Mulai 9 November 2023 kemarin, kini setiap hari Kamis jam 7:30 malam, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday Movement bersama Peter Chris membuat kelas-kelas pemuritan online secara gratis melalui Zoom yang membuka diskusi tentang Alkitab secara detail, bahkan kitab demi kitab. Kalau begitu, jangan sampai lewatkan kesempatan ini sahabat Pijar. Yuk segera mendaftar free online kelas ini ke nomor yang tertera di layar. Kelas ini akan selalu available setiap 2 minggu sekali, maka jangan takut nggak sempat ikutan. Saudara, kami bersyukur sekali bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan Pijar TV ini untuk menjadi berkat yang begitu indah bagi begitu banyak orang. Namun tentu kami tidak akan mampu menjadi dampak sebesar ini jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan Pijar TV dalam segala bidang, baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya, seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya dalam wadah media siar dan membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga mulai dapat mempengaruhi komunitas lokal mereka untuk mengikut Kristus. Dukungan dana rutin saudara memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami. Juga memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya. Sejauh ini, inilah salah satu contoh dari begitu banyak yang saudara sudah lakukan bersama Pijar TV. Terima kasih. Donasi saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa. Dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Baik, terima kasih kesempatan. Saya Jessie Manikes. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama program Raihlah Hidup diadakan di PPA kami. Jadi tentunya dalam program Raihlah Hidup saya mempunyai banyak pengalaman yang saya dapatkan. Mulai dari cara berdoa dan cara berbicara. Dulunya jujur saya seringkali mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Tapi semenjak program Raihlah Hidup diadakan dalam PPA kami, saya sudah mampu mengontrol cara bicara saya dengan baik. Ada juga pengalaman positif saya tentang cara memimpin ibadah. Dulunya jujur, saat saya ingin memimpin ibadah, saya merasa takut, saya tidak percaya diri. Saya takut kalau apa yang saya katakan tidak sesuai dengan perkataan orang. Jadi di sini semenjak program Raihlah Hidup, saya menjadi percaya diri untuk berani tampil dan saya percaya ketika melayani Tuhan saya dimampukan. Jadi di sini saya menekankan bahwa program Raihlah Hidup sangat penting untuk kita agar lebih mengenal Tuhan, berani tampil, dan melatih keimanan kita kepada Tuhan.
terlebih khusus untuk kita para anak-anak muda pada zaman sekarang. Dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh internet. Berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV di bulan Oktober 2023. Dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara, sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia. God bless you.